Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sora Biansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang harganya kerap naik menjelang Ramadan. Seperti di pasar kilometer 5 Palembang, hampir sepekan jelang Ramadan, harga daging ayam naik hingga Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp29.000. Biasanya kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi pemicu nilai konsumsi yang meningkat, namun saat ini pedagang mengeluhkan sepi pembeli. Yuliana, salah satu pedagang daging ayam, mengaku sudah 1 bulan terakhir mengalami penurunan penjualan. Jika normalnya menjual 50 kg daging ayam dalam satu hari, kini tak lebih dari 15 kg. Diperkirakan harga daging ayam akan semakin naik menjelang Lebaran. Dan pedagang berharap pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga untuk memaksimalkan daya beli masyarakat. Ayam sekarang harganya dari 29 sekarang 35. Sudah sejak kapan Bu kenaikan? 3 hari naik. 3 hari ya. Berarti ini selama bulan puasa ini memang cenderung naik setiap hari. Iya, setiap hari naik. Untuk pembeli sendiri gimana Bu? Aduh, sepi sangat. Iya. Sudah sejak kapan nih sepinya Bu? Sejak kenaikannya atau minggu kalau sehari berapa nih turunnya Bu? Turunnya penjualan ini sehari bisa berapa kilo turunnya? Turunnya kadang 10 kilo, kadang 5 kilo. Untuk pembeli sendiri ada yang mengeluh nggak nih Bu? Banyak yang ngeluh naik, barang ayam mahal katanya. Susah yang jual, susah yang beli susah. Kenaikan harga tak hanya terjadi pada daging ayam, juga komoditas cabai merah yang naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 sejak Sabtu pekan lalu. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam mulai melakukan tugasnya di pemerintahan setelah resmi dilantik pekan lalu. Di kesempatan pertama menjalankan tugas di lingkungan pemerintah Kota Palembang, Prima Salam langsung mengumpulkan para pejabat mulai dari sekretaris daerah, asisten pemerintah, kepala badan, satuan, dinas, camat, hingga lurah. Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam yang bertugas sebagai pelaksana tugas Wali Kota Palembang mengajak pejabat di Kota Palembang untuk menyatukan visi dan misinya. Prima Salam juga mengajak sejumlah kepala dinas yang ada di lingkungan Pemkot Palembang untuk menjalankan serta menyukseskan program 100 hari kerja yang dicanangkan Ratu Dewa dan Prima Salam. Banyak pokoknya insya Allah 100 hari kerja itu dari 100% janji politik kami, insya Allah 65% sampai 70% itu sudah realisasi. Karena saya janji dengan rakyat Kota Palembang, saya dan Pak Ratu Dewa, sebelum 2025 Desember insya Allah semuanya sudah terrealisasi. Prima Salam juga mengingatkan seluruh pejabat untuk menunaikan tugas demi kepentingan masyarakat Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rangkaian ziarah kubro di Palembang digelar selama 3 hari. Tahun 2025, puncaknya berlangsung pada Minggu 23 Februari. Tradisi ini dilakukan setiap menjelang datangnya bulan Ramadan. Ziarah dimulai dari kampung sejarah Sungai Bayas di 8 Ilir, menuju makam Pangeran Syarif Ali BSA di 5 Ilir, dilanjutkan long march ke pemakaman Kesultanan Kawah Tengkurap yang berada di 3 Ilir, dan berakhir di pemakaman Aulia Kambang Koci, Kelurahan 5 Ilir. Sepanjang perjalanan, para peziarah melantunkan doa dan sholawat, menciptakan suasana religius yang khusyuk. Makna daripada ziarah kubro ini tentunya dengan menziarahi mereka makam atau para ulama yang kita ziarahi, orang-orang soleh, para wali, kita berupaya untuk meneladani daripada kehidupan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka berjuang di jalan Allah, berdakwah jalan Allah, maka dengan menziarahi mereka kita berupaya mengetahui peri kehidupan mereka, akhlak mereka, sehingga kita bisa mencontoh dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ziarah kubro tidak hanya diikuti warga Palembang, namun juga luar kota dan provinsi lain, bahkan mancanegara. Ziarah yang kini menjadi wisata religi Kota Palembang diharapkan bisa terus dikembangkan. Alhamdulillah acara ini cukup menarik perhatian di tingkat Sumatera Selatan, bahkan nasional, menjadi sebuah tradisi yang cukup dikenal. Saya kira kepada pemerintah Kota Palembang ini dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan promosinya sehingga mereka yang akan datang ke Palembang
banyak sekali pilihan-pilihan wisatanya, termasuk wisata religi. Ziarah yang berlangsung turun-temurun ini diharapkan membuat generasi muda juga ikut meneladani perjuangan para ulama terdahulu. Menumbuhkan rasa cinta kepada para ulama, kepada para pejuang-pejuang kita yang telah mendahului kita mampu untuk mencintai negeri kita. Kita tumbuh semangat untuk mempertahankan negeri kita untuk lebih baik ke depannya. Selain sebagai persiapan menyambut Ramadan, ziarah kubro juga menjadi momen refleksi bagi umat Islam untuk meneladani perjuangan para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan 4 kg sabu-sabu hasil sitaan, disaksikan langsung 15 tersangkanya. Para tersangka terdiri dari kurir, pengedar, dan bandar narkoba. Tersangka ini ditangkap di berbagai wilayah di Sumsel dalam kurun waktu Desember 2024 hingga Februari 2025. Total ada 13 laporan polisi terkait kasus ini. Sebelum dimusnahkan, sabu-sabu tersebut diuji menggunakan strip test untuk memastikan kandungan amfetamin, lalu diblender dengan cairan deterjen. Polisi menegaskan pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti. Untuk tersangka yang kita berhasil amankan itu termasuk dari golongan dari pengedar maupun dari kurir. Untuk barang bukti yang berhasil 4.155,4046 gram. Dan untuk yang disisikan untuk pembuktian di pengadilan atau pemeriksaan di lab sebanyak 4.070,98 gram. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini terutama terkait jaringan narkoba yang mayoritas menggunakan jalur darat untuk distribusi. Ke-15 tersangka yang ditahan tengah menjalani proses hukum dan terancam hukuman mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nur Halimah, warga Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, tengah dirundung kesedihan. 2 sepeda motor milik keluarganya hilang dicuri dalam satu malam. Menurutnya, kedua motor itu kendaraan utama mereka untuk mencari nafkah. Lebih menyedihkan lagi, salah satu motor yang dicuri masih dalam proses cicilan. Motor tersebut digunakan korban untuk mencari uang guna membayar angsuran. Peristiwa pencurian terjadi pada Kamis, 13 Februari 2025 dini hari. Salah satu pemilik motor sempat merekam aksi para pelaku. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pria diduga berperan sebagai pengawas situasi, sementara pelaku lainnya melancarkan pencurian. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 2 orang membawa kabur 2 motor yang terparkir di depan rumah korban. Pemilik motor sempat meneriaki dan mengejar mereka, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Nah, posisi lagi hujan atau enggak? Tidak hujan. Oh, tapi kita sedang istirahat gitu ya? Iya, pokoknya ya sedang tidur jam 2 malam. Itu akibat pencurian motor nih kita gimana nih? Ya kalau bisa ditindaklanjut kalau bisa ditemu ke uangnya, barangnya, karena posisinya itu memang khusus untuk cari duit, Kak. Jadi posisinya adik aku kan nak cari duit susah kalau kata kendaraan kata. Insiden ini telah dilaporkan polisi dan berharap pencuri segera ditangkap karena kejadian ini meresahkan warga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Iya. Tiga kurir narkoba jaringan Malaysia, Pekanbaru, Sumatera Selatan ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Ketiganya masing-masing Mistoni, Zupiadi, dan Syakirman merupakan warga Sumatera Selatan. Mereka ditangkap saat mengantarkan narkoba dari Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Kombering Ilir menuju Kecamatan Sekayu, Musi Banyu Asin. Dari tersangka, petugas menyita 15 kg sabu-sabu. Kepala BNNP Sumsel menjelaskan narkoba tersebut berasal dari Malaysia dan memiliki barcode khusus sebagai tanda kualitas premium sebelum diedarkan di wilayah Sumatera Selatan. Tersangka tercatat sudah 6 kali mengedarkan narkoba dalam jumlah besar di Sumatera Selatan. Yang jelas saya sudah 6 kali dia. Ini baru kita ungkap, ini lewat Tulung Selapan. Dari Sungai Lumpur mungkin lewat Tulung Selapan, terus masuk ke Palembang, langsung ke Sekayu, dan kita sambung di Sekayu untuk diamankan di sini. Jenderal ini kayaknya tersangka kaya, Jenderal. Ya. Nah, tersangkanya ada satu yang masih kita cari. Ini
sedang kita jalan waktu kita mau gerbek dia lari, satu lagi di atasnya dia. Jadi kita mau cari orang-orang yang bandar betul yang kita mau amankan. Dari tersangka ini kita mengamankan 6 kendaraan yang kita akan tidak lanjut dengan tindak pidana pencucian uang. Oh, selain mobil ini ada aset yang disita lagi? Ada rumah lagi baru bangun rumah, ada 2 motor atau Berarti untuk memperkaya diri dia. Ya, itu anak muda yang sukses. Untuk uang sendiri, barcode itu apa? Iya, yang ada di bungkus plastiknya. Saya nggak tahu persis, tapi yang jelas barcode itu kan itu barang ini premium. Barang ini betul-betul yang mungkin high-nya kualitasnya bagus dan cukup mahal. Selain sabu-sabu, petugas juga menyita 5 mobil mewah, 1 truk dan rumah mewah senilai miliaran rupiah yang diduga dibeli dari hasil penjualan narkoba. Kini setelah kehilangan kemewahannya, tersangka harus menghadapi proses hukum dengan ancaman hukuman mati. Barang bukti narkoba tersebut selanjutnya dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang ke saluran air oleh petugas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 awal pekan ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Palembang memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun layanan publik di kota tersebut. Efisiensi ini tidak akan berdampak pada sektor pelayanan maupun operasional. Pemkot Palembang hanya akan melakukan penyesuaian pada beberapa item tertentu. Tidak ada masalah. Efisiensi anggaran tidak mempengaruhi pada pemerintahan di Kota Palembang. Tidak ada mempengaruhi lesunya pelayanan Kota Palembang, tidak ada. Tidak memotong operasional. Jadi efisiensi anggaran sudah kita sama-sama tahu berdasarkan Inpres 2025 yang barang-barang seperti ATK, seperti habis pakai, seperti perjalanan dinas, seperti FGD, seperti hal-hal seminar-seminar itu yang dipotong. Kan? Yang tidak begitu berguna. Kemendagri juga meminta pemerintah daerah menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah agar pengelolaan keuangan tetap optimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan membuat pedagang harus mencari cara agar penjualan tetap stabil dan terhindar dari kerugian. Salah satunya Acong, pedagang daging di pasar kilometer 5 Palembang yang kini mengandalkan penjualan online untuk menarik lebih banyak pembeli. Dengan strategi ini, ia mampu menjual hingga 200 kg daging per hari. Jauh lebih tinggi dibandingkan penjualan langsung di lapaknya yang tak mencapai 100 kg. Acong mengaku sudah 2 tahun konsisten berjualan online karena harga daging terus berfluktuasi, terutama menjelang hari besar seperti Ramadan. Kini harga daging naik menjadi Rp102.000 per kilogram dari sebelumnya Rp95.000. Kenaikan ini diprediksi terus berlanjut karena meningkatnya konsumsi rumah tangga hingga Lebaran. Dari RPH sudah menaikkan harga. Beberapa hari ini naiknya 8.000. Dari 95, 97, 100, hari ini 102. Ini sudah sejak kapan kenaikan per hari? Beberapa hari ini naik lagi. Ini memang kalau tiap bulan puasa ini menjelang cenderung naik. 2 tahunan. Acong bersama pedagang lain di pasar berharap pemerintah bisa menstabilkan harga agar ekonomi masyarakat tetap berputar. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang membacakan dakwaan 2 terdakwa kasus dugaan pemerasan investor di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada Selasa 26 Februari 2025 sore. Terdakwa yakni Deliar Marzuki, Kepala Disnaker Trans Sumsel nonaktif, dan asistennya Arif Rahman didakwa melakukan pemerasan pada beberapa perusahaan dengan modus penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.
Deliar Marzuki meminta uang 280 juta rupiah untuk menerbitkan sertifikat K3 bagi perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja akibat kelalaian. Selain itu, terdakwa juga diduga menutupi insiden kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja mengalami cedera berat. Jaksa juga mengungkap tindakan pemerasan yang dilakukan Deliar Marzuki menyebabkan kerugian negara hingga 1,9 miliar rupiah. Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan. Pasal yang didakwa itu ada 3 pasal. Pasal 12 ayat 1-2, pasal 12 huruf B, kemudian pasal 11. Untuk pasal 55 adalah terdakwa tidak sendiri, ada di bawah lagi didakwa. Kami menghormati proses hukum yang berlaku, tetapi benar salah nanti keputusan pengadilan, dan hak terdakwa juga untuk mengajukan bukti-bukti, saksi meringankan atau ahli. Dari dakwaan yang jaksa dakwakan kepada kami, ada hal-hal yang akan kami tanggapi melalui eksepsi nanti yang akan diajukan pada tanggal 3 Februari, 3 Maret. Sidang akan dilanjutkan pekan depan pada 3 Maret 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan vonis hukuman mati pada 3 terdakwa kasus pembunuhan pegawai koperasi bernama Anton. Korban ditemukan tewas dan jasadnya dicor di belakang toko. Sidang berlangsung pada Selasa 25 Februari 2025 sore dengan pengamanan ketat dari kepolisian. Ruang sidang dipenuhi keluarga korban yang ingin menyaksikan langsung putusan hakim. Majelis Hakim menyatakan Anton, Pongki, dan Kelvin bersalah dan menjatuhkan hukuman mati pada ketiganya. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut hakim, mereka tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga menyembunyikan kejahatannya dengan mencor jasadnya di belakang toko. Selain itu, terdakwa juga mengambil barang berharga serta uang milik korban. Hakim menegaskan tidak ada hal yang meringankan para terdakwa. Mendengar vonis tersebut, keluarga korban menyatakan puas dan mengapresiasi keputusan majelis hakim. Karena jelas juga di dalam pertimbangan bahwasannya korban adalah tulang punggung keluarga dan juga para pelaku atau terdakwa. Dalam pertimbangan majelis hakim juga itu dibacakan bahwasannya perbuatan ini adalah keji. Karena kenapa? Orang yang sudah meninggal seharusnya dimuliakan, akan tetapi ini sudah meninggal justru malah dicor. Sementara itu, ketiga terdakwa menyatakan akan mengajukan banding. Kita akan mengajukan banding karena kita di sini membela hak-hak dari tersangka juga, selayaknya dia manusia. Seusai sidang, keluarga korban tampak menangis haru. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial memperlihatkan perampokan di rumah seorang pengusaha minyak di Desa Kaban 1, Sangadesa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 7 Februari 2025. Para pelaku bersenjata api rakitan mengancam penghuni rumah, lalu membawa uang dan barang berharga milik korban. Setelah hampir 3 pekan penyelidikan, unit 4 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrim Polda Sumsel menangkap 4 dari 8 pelaku. Mereka adalah Budi, Edi Purwanto, Komar, dan Sumari yang diringkus di beberapa lokasi di Musi Banyuasin. Modus perampokan, para pelaku berpura-pura menjadi pembeli di warung milik korban yang masih satu lokasi dengan rumahnya. Saat beraksi, istri dan anak korban yang berada di rumah diancam menggunakan senjata api rakitan serta senjata tajam. Komplotan ini membawa kabur uang 400 juta rupiah, 50 suku emas, serta barang dagangan di warung dengan total mencapai 800 juta rupiah. Keempat pelaku yang ditangkap juga masuk daftar pencarian orang untuk kasus serupa di Jambi dan Sumatera Barat. Polisi turut menyita senjata api rakitan, senjata tajam, serta sisa uang hasil perampokan. Dengan mengendarai 4 motor, yang 4 unit motor, menggunakan helm serta membawa senjata api rakitan. Sampai di sana si para pelaku melakukan tindak kejahatan, menodong senjata api rakitan kepada salah satu korban, dan istri korban pada saat itu sedang berada di toko. Kemudian para tersangka atau dari kelompok tersangka tersebut ada yang membobol laci dan mengambil uang tunai dan rokok. Saat ini, polisi masih memburu 4 pelaku lainnya. 4 tersangka yang ditangkap menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polsek Sangadesa, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang untuk Pilkada Kabupaten Empat Lawang pada Senin 24 Februari 2025, Polda Sumatera Selatan menegaskan akan memperketat keamanan dan menyiapkan personilnya. Pengamanan dilakukan di semua tahapan PSU, mulai dari kampanye, debat publik, hingga pencoblosan, karena berpotensi rawan gesekan antar pendukung. Saat ini pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Empat Lawang untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar. Pengamanan juga akan melibatkan personil Satbrimob Polda Sumsel yang dilengkapi peralatan. Meski situasi di Empat Lawang masih kondusif, polisi mulai disiagakan di beberapa titik strategis seperti kantor KPU dan Bawaslu setempat. Masyarakat diimbau untuk menerima keputusan MK dan mengikuti PSU dengan tertib. Kami melaksanakan rapat koordinasi, saya dengan Kapolres Empat Lawang, kemudian untuk membahas masalah-masalah yang akan langkah-langkah yang akan kita ambil ya pada saat PSU di Empat Lawang nanti. Nah, kebetulan hari ini beliau datang dan kami sudah membahas bagaimana bentuk pengamanannya dan pola-polanya, termasuk rencana penebalannya. Dan kami masih menunggu informasi dari KPU untuk tahapan-tahapan ataupun timeline dari pelaksanaan pemilu tersebut. Tiap tahapan pasti akan ada potensi kerawanan, dan itulah yang kita antisipasi dengan penebalan personil yang kita kirimkan. Sebelumnya Pilkada di Empat Lawang hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Joncik Muhammad dan Arifai. Setelah berkas pencalonan Budi Antoni dan Heni Ferawati ditolak KPU. Pasangan yang tidak lolos tersebut kemudian menggugat ke MK hingga akhirnya diputuskan PSU. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Awalnya di sini Pak, berhentinya di sini kita kumpulkan supaya benar kita masuk sini. Ternyata kendaraan banyak yang kamu perhatikan itu berhenti di pinggir jalan tapi diperiksa. Razia keselamatan lalu lintas yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Subrang Ulu 1, Kamis siang 27 Februari 2025 sempat diwarnai ketegangan. Seorang pria yang mengaku wartawan terlibat adu argumen dengan Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Pria tersebut mempertanyakan prosedur razia yang dianggapnya tidak sesuai SOP karena tidak ada papan pemberitahuan. Namun pihak kepolisian membantah tudingan itu dan menegaskan papan sudah terpasang di lokasi. Diduga pria tersebut tidak terima karena kendaraan istrinya ditilang akibat tidak memiliki kelengkapan surat. Dalam razia ini puluhan pengendara sepeda motor ditilang karena berbagai pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, dan tidak membawa surat kendaraan. Polisi menjelaskan dilakukan untuk menekan angka kecelakaan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir sudah terjadi 6 kecelakaan di ruas jalan tersebut yang menyebabkan korban luka. Untuk mengurangi tingkat rawan kecelakaan dalam sebulan ini di lingkungan Seberang Ulu, itu sudah 6 yang terlibat kecelakaan luka berat. Baik rata-rata roda 2 yang melawan arus maupun yang tidak sesuai dengan tertib lalu lintas. Operasi serupa rutin dilakukan sampai pengendara tertib berlalu lintas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang kini memiliki tambahan 1 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sebelumnya 2 dapur telah beroperasi di Kecamatan Ilir Barat 1 dan Sukarami. Dapur SPPG Kecamatan Ilir Timur 3 mulai beroperasi sejak 17 Februari di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Gani Nusantara. Sebagai mitra Badan Gizi Nasional, yayasan ini telah melalui proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan. Daftar dulu ke link mitra BGN, itu pun prosesnya panjang, harus diverifikasi dulu, dapurnya juga harus standar yang sudah ditentukan oleh BGN langsung.
Dapur ini melayani distribusi makanan bergizi untuk 10 sekolah di Kecamatan Ilir Timur 3, mencakup 3.253 siswa. Sekolah-sekolah sasaran ditentukan BGN berdasarkan kedekatan lokasi dengan dapur. Selain itu, BGN juga memastikan standar kebersihan dan keamanan makanan, mulai dari proses memasak hingga pencucian wadah makanan. Itu dia radius, Bang. Radiusnya itu kurang lebih 6 km. Tapi yang kita cover yang terdekat dari dapur terlebih dahulu. Ya, kalau dari BGN sendiri itu selalu pengawasan, mulai dia dari persiapan sampai dengan distribusi dan kembali ompreng kembali. Dengan beroperasinya dapur SPPG Ilir Timur 3, ada 20 sekolah di Palembang yang mendapatkan manfaat dari program MBG. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Seberang Ulu 2 Palembang mendatangi pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Palembang di halaman kantor Camat Seberang Ulu 2, Kamis 25 Februari 2025. Sejak pagi, antrean sudah terjadi karena banyak warga khawatir kehabisan stok kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dalam operasi pasar ini, minyak goreng minyak kita dijual seharga 14.700 per liter, lebih murah dari harga pasaran, namun dibatasi maksimal 2 liter per orang. Beras juga tersedia dengan harga Rp126.000 per 10 kg, di bawah harga eceran tertinggi. Selain itu, kebutuhan lain seperti cabai merah dijual Rp50.000 per kilogram. Pasar murah merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang dengan 40 distributor guna menekan inflasi dan membantu meringankan beban masyarakat menjelang Ramadan. Nah, yang menjadi unggulan saat ini adalah minyak kita. Jadi minyak kita itu kalau kita lihat di pasaran kan harganya biasanya di atas cap-nya itu kan 15.700. Di pasar biasanya jual 17.500, 18.000. Nah, di pasar murah ini harga minyak kita itu dijual dengan harga 14.700 per liternya. Itu jadi di bawah cap dan jelas di bawah harga pasar jauh. Warga terbantu dengan operasi pasar. Mereka bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dibanding pasar. Wah, hebat sekali, positif sekali kalau setiap ini kan membantu masyarakat luas lah, tanpa milih-milih golongan gitu. Jadi sangat membantu kegiatan ini. Ibu belanja apa aja ini? Ini lumayan, mie, minyak, sirup, gula, itulah. Itu harganya sendiri dari pasar-pasar tradisional itu gimana harganya? Oh, lebih ringan yang di sini. Oh, lebih ringan. Lebih ringan. Oh, jauh bedanya jauh nggak, Bu? Lumayan. Kalau untuk beli sekalian itu lebih ringan. Nah, jadi uangnya bisa hemat untuk yang lain. Operasi pasar akan terus digelar secara bergilir di setiap kecamatan selama 18 hari ke depan hingga menjelang Idul Fitri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian Rizky Regian dan Saripah Seha ditangkap warga saat akan membawa kabur hasil curian. Keduanya kini diamankan di Polsek Sukarami, Palembang. Aksi pencurian terjadi pada sebuah rumah di perumahan Gria Cipta Permai, Jalan SMB 2, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dari pengakuan pelaku pada polisi, mereka berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari rumah yang tidak terkunci. Saat menemukan target, Rizky masuk dalam rumah dan mengumpulkan barang curian ke dalam karung, sementara Saripah menunggu di luar. Namun saat akan kabur, mereka dipergoki warga. Salah satu warga melihat pelaku membawa karung mencurigakan, lalu meneriakinya hingga mengundang perhatian warga lain. Pelaku ditangkap sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Berhasil melakukan pengungkapan perkara 363 dengan modus mereka ini melakukan mapping terlebih dahulu terhadap rumah-rumah yang dinilai kosong, kemudian baru mereka melancarkan aksinya. Tapi uniknya ini dilakukan oleh dua orang, yang satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdua bekerja sama. Jadi berhasil kita amankan untuk sementara dari hasil pendalaman dan pengembangan dari penyidik kita bahwa sudah ada 3 TKP yang mereka melancarkan aksinya. Bersama pelaku, polisi menyita peralatan rumah tangga, komponen sepeda motor, dan berbagai barang lainnya. Kini keduanya harus menjalani proses hukum di Polsek Sukarami, Palembang.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang Pilkada 4 Lawang, Bawaslu Sumatera Selatan masih menunggu teknis pelaksanaan dari KPU Provinsi. Untuk memastikan proses berjalan lancar, Bawaslu akan memperketat pengawasan di setiap tahapan. Ketua Bawaslu Sumsel menegaskan, seluruh tahapan PSU berpotensi rawan dan dapat memicu gejolak di masyarakat, terutama saat debat publik dan rekapitulasi suara. Selain itu, supervisi dan pembinaan pada jajaran pengawasan di daerah juga akan dilakukan. Beberapa hari ke depan, mereka akan turun langsung ke Kabupaten Parlawang untuk memeriksa perencanaan PSU yang sedang disiapkan KPU setempat, termasuk kemungkinan perubahan jumlah daftar pemilih tetap. Nanti pada saat pendaftaran, verifikasi, kita kan benar-benar mengawasi, artinya harus teliti dan memperhatikan kondisi, karena itu ada potensi ketika ada permasalahan, satu, kedua secara administrasi, ketiga ini Kabupaten Parlawang ini kan karakternya punya karakter tersendiri, jadi ada potensi internal, gejolak masyarakat dan lain-lain juga, itu menjadi atensi kita pada proses pengawasan nanti. Bawaslu juga berkoordinasi dengan Badan Ad Hoc untuk regulasi panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara, guna menentukan apakah petugas lama akan dipertahankan atau direkrut ulang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tegar, warga Kecamatan Seberang Ulu 1, tak berkutik saat ditangkap polisi. Ia mencuri motor yang terparkir di depan taman kanak-kanak di wilayah tersebut. Cara pelaku menendang stang motor korban hingga rusak, lalu mendorongnya kabur. Kapolsek Seberang Ulu 1 menjelaskan ini aksi pertama pelaku. Pelaku melihat ada kesempatan motor diparkir di tempat sepi. Setelah mencuri, motor korban dijual ke penadah dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat korban memarkirkan kendaraannya sendirian di pinggir jalan dan pelaku lewat dan langsung mengamankan motor tersebut dengan cara menendang bannya sehingga stangnya menjadi lurus dan langsung dibawa lari. Polisi masih mengembangkan kasus untuk menangkap penadah barang curian pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah Kota Palembang bersama organisasi perangkat daerah dan BPOM Palembang memeriksa salah satu pasar modern di Jalan Veteran. Dalam pemeriksaan mereka mengecek stok beras dan daging yang dijual. Stok beras premium untuk Ramadan aman dengan harga bervariasi antara Rp15.900 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara stok daging ayam juga mencukupi, yang harganya mulai Rp41.900 hingga Rp246.000 per kilogram, sesuai jenis dan bagiannya. Pemkot Palembang meminta masyarakat tidak khawatir kehabisan kebutuhan pokok. Pemerintah memastikan pasokan di pasar modern dan tradisional tetap tersedia. Selain itu, Pemkot juga menggelar pasar murah di setiap kecamatan. Yang pasti untuk mengendalikan harga, karena kita ketahui bahwa di bulan puasa ini masyarakat berkeinginan, kadang masyarakat ini bukan karena kebutuhan, karena keinginan, berarti buying lah dari orang itu masyarakat. Ya, sehingga jadi barang-barang basah itu sudah ganti, jadi prinsip ekonomi berjalan, barang permintaan meningkat, barang yang kurang. Kita jangan sampai seperti itu di Kota Palembang. Warga berharap stok kebutuhan pokok aman selama Ramadan, serta harga tetap stabil dan terjangkau. Stabil aja ya, stabil, terus kemudian stoknya tetap ada, jangan nanti stoknya nggak ada, harganya malah naik gitu. Sekda Kota Palembang juga memeriksa salah satu gudang sembako di daerah Padang Selasa, Bukit Lama, untuk memeriksa ketersediaan beras dan minyak goreng. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan memanfaatkan kunjungan Sekretaris Negara Pendidikan Dasar dan Menengah Timor Leste untuk membahas potensi kerjasama.
PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumsel mengungkapkan selain pertukaran pelajar dan pengajar, peluang kerjasama di bidang lain juga sedang dipertimbangkan. Pertukaran pelajar dan tenaga pengajar diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengalaman. Pasti mereka tukar pelajar, salah satunya tukar pelajar antara Tunas SMK Tunas Harapan dengan Kementerian Pendidikan di sana, termasuk juga pertukaran guru. Itu akan rencananya dimulai kapan Pak? Untuk pertukaran pelajar dan guru tersebut? Mereka sudah jalan tanda tangan MOU-nya ya. Dan mungkin kedepannya secepatnya mungkin mereka melakukan pertukaran. Sekretaris Negara Pendidikan Dasar dan Menengah Timor Leste menilai kerjasama sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di negaranya. Bukan masalahnya baik atau tidak, tapi visi yang ada di kepala sekolah, di mana pernah dia menceritakan sekilas pada saya di Jakarta, saya tertarik dengan apa yang dia sampaikan pada waktu itu. Makanya undangan yang dia berikan kepada saya, langsung saya ke sini untuk melihat secara langsung. Besok kami akan berkunjung ke sekolah. Kunjungan delegasi Timor Leste menjadi langkah awal kedua negara memperkuat hubungan di bidang pendidikan. Jika terrealisasi, diharapkan memberikan manfaat bagi pelajar dan tenaga pendidik kedua negara. Muhammad Reza Pahlavi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki tahap pelunasan. Hingga saat ini, 3.522 dari total 7.012 calon jemaah di Sumatera Selatan telah menyelesaikan biaya perjalanan ibadah haji atau sekitar 50%. Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelunasan tertinggi dibanding daerah lain di Sumsel. Tahap pelunasan BP sejak 14 Februari hingga 14 Maret 2025. Calon jemaah yang belum menyelesaikan pembayaran hingga batas waktu tersebut masih memiliki kesempatan dalam pelunasan tahap kedua. Pelunasan tahap kedua diperuntukkan untuk calon jemaah yang mengalami kendala sistem pada tahap pertama, penggabungan mahram, pendamping jemaah, lansia atau disabilitas, serta jemaah cadangan. Itu untuk yang melunasi sudah berjumlah 3.522 orang, terdiri atas 3.459 jamaah reguler dan 63 jamaah lansia. Untuk akhir pelunasan itu pada tanggal 14 Maret 2025. Jadi kami harapkan bagi jamaah yang sudah keluar istitoahnya agar segera melunasi ke Bank BPS BPIH, kemudian langsung melapor ke Kementerian Agama Kabupaten Kota di tempat jamaah itu berdomisili. Sesuai keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang biaya haji, besaran biaya perjalanan ibadah haji untuk embarkasi Palembang ditetapkan sebesar Rp54.411.751 per jemaah. Pemberangkatan kuota pertama jemaah haji tahun ini dijadwalkan pada 2 Mei 2025. Muhammad Reza Pahlavi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum Ramadan, warga di Palembang melakukan ziarah ke makam keluarga. Salah satu tempat pemakaman umum di kota ini, Kamboja dan Puncak Sekuning. Beberapa lokasi tempat warga melakukan ziarah. Mereka datang bersama keluarga untuk membersihkan makam, menabur bunga, dan membaca doa. Berziarah di sini menjelang puasa, kita berziarah ke tempat ke makam orang tua, nenek, buyut, kakak kita di sini. Abah, emak. Jadi kita bersih-bersih tempatnya, kita beri kembang biar tempatnya wangi bersih kayak gitu kan. Nah, jadi kegiatan ini cuma ada setahun sekali aja di sini. Untuk keluarga yang sudah mendahului kita, nenek moyang kita kayak gitu kan. Di antara warga ada pengantin baru yang berziarah untuk memperkenalkan keluarga kecilnya pada almarhum orang tua. Ya, biasanya ini udah jadi tradisi kita setiap tahunnya. Cuman kan ini sekarang kita udah berkeluarga, jadi ngajak suami di sini. Ngenjengin papa. Ngenjengin papa ya? Iya, ke tempat papa. Oke. Ziarah ini membawa tambahan penghasilan bagi pedagang bunga tabur di sekitar pemakaman.
Momen seperti saat ini, penjualan bunga tabur meningkat sekitar 20%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah peziarah dan penjualan bunga mengalami penurunan. Ya kalau penjualannya masih pelakuan, cuman tidak ada yang biasa kan. Kalau yang biasanya tuh 2 hari puasa ini kekurangan, kembang pandan ini masih ngiris. Nah. Ada peningkatan? Ya kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa peningkatan ada. Kalau berapa yuk? Ada dari biasa, cuma sekarang lumayan. Kalau sekarang masih ada penghasilan. Kalau sepi-sepi masih dapat penghasilan. Ziarah kubur menjelang Ramadan bukan sekedar tradisi, tetapi juga menjadi momen introspeksi dan mengenang leluhur sebelum menjalani ibadah puasa. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Muhammad Rahul, warga Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, ditangkap Satuan Reskrim Polrestabes Palembang setelah merampok seorang sopir taksi online. Pelaku diringkus beberapa hari setelah aksinya. Saat menjalankan kejahatannya, pelaku memesan taksi online dan berpura-pura menjadi penumpang. Namun di tengah perjalanan, ia menyerang korban dengan menusuk lehernya dari belakang menggunakan senjata tajam. Korban yang ketakutan melompat dari mobil meski dalam kondisi luka. Sementara pelaku membawa kabur kendaraan korban. Mobil tersebut belum sempat dijual saat pelaku akhirnya ditangkap. Kapolres Tabes Palembang mengungkapkan motif perampokan karena pelaku ingin mengganti uang belanja yang telah ia gunakan untuk memperbaiki motor. Pelaku takut dimarahi istrinya. Pada tempat yang sepi, tersangka melakukan perbuatan. Setelah melakukan perbuatannya, spontan korban Susanto mencoba melakukan berontak, membela diri, namun tidak puasa dan seketika menghentikan kendaraannya dan melompat keluar pintu guna melarikan diri agar kiranya luka yang dideritanya tidak semakin membahayakan untuk keselamatan jiwanya. Yang pada akhirnya dalam kondisi tersebut tersangka saudara Muhammad Rahul mencuri barang-barang dan kendaraan milik korban yang pada akhirnya berhasil melarikan diri dari penguasaan korban saudara Budi Susanto. Setelah ditangkap, pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf pada istrinya serta korban. Akibat perbuatannya, ia harus mendekam di penjara, meninggalkan istri dan anaknya yang masih berusia 4 bulan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Pengamatan dilakukan dari atas sebuah hotel di Palembang. Namun, hilal tidak terlihat akibat kondisi cuaca yang sempat diguyur hujan ringan. Berdasarkan data hisap, matahari terbenam pada pukul 18:19 menit 22 detik waktu Indonesia bagian Barat. Ketinggian hilal tercatat 4 derajat 13 menit 6 detik di atas ufuk Mar'i. Dengan lama keberadaan hilal di atas ufuk selama 10 jam 32 menit 34 detik. Sementara posisi hilal terpantau pada 1 derajat 38 menit 6 detik dengan sudut elongasi 6,57 derajat. Merujuk pada kriteria Kementerian Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tinggi hilal minimal harus 3 derajat dengan sudut elongasi setidaknya 6,4 derajat agar dapat terlihat. Serta ormas-ormas Islam dari hadir juga di sini dari Pengadilan Tinggi Agama telah melakukan rukyat hilal ya, dan alhamdulillah hasil ini akan segera kita sampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam, dan untuk itu kita tunggu saja nanti hasil isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dengan demikian, awal Ramadan 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Pemerintah melalui sidang isbat secara resmi menetapkan tanggal tersebut sebagai hari pertama puasa bagi umat Islam di Indonesia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tepian Musi Palembang berdiri Masjid Ki Marogan, salah satu masjid tertua di Sumatera Selatan. Terletak di Kelurahan Satu Ulu, Kertapati, masjid dibangun tahun 1871 Masehi. Awalnya bernama Masjid Jami Kiai Abdul Hamid bin Mahmud, namun masyarakat lebih mengenalnya sebagai Masjid Ki Marogan, diambil dari nama pendirinya Kiai Muara Ogan. Selain usianya telah berabad-abad, masjid memiliki arsitektur unik. Dibangun dari kayu unglen yang kuat, desainnya memadukan 3 unsur budaya, Cina, Eropa, dan India. Pertama berdiri, masjid berukuran 25 x 20 meter. Kemudian tahun 1950 dilakukan renovasi yang memperluas bangunannya menjadi 50 x 40 meter. Kubah yang awalnya berbentuk bulat pun diganti dengan mustakal limas tanpa mengubah keaslian bangunan. Masjid Ki Marogan bukan sekedar tempat ibadah. Disinilah Kiai Muara Ogan berdakwah, menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat Palembang. Sejarah mencatat, masjid sempat mengalami beberapa kali ancaman penggusuran pada tahun 1911. Letaknya yang strategis membuat pemerintah Hindia Belanda ingin memperluas stasiun kereta api di sekitarnya. Akibatnya sebagian tanah masjid diambil, menyisakan lahan seluas 12.586 meter persegi. Yang uangnya digunakan untuk membangun 2 masjid, uang pribadinya. Dulu usahanya yaitu usaha sawmill, ekspor kayu. Jadi uangnya itu digunakan untuk membangun 2 masjidnya ini. Nah, kalau Ki Marogan ini di tepian Sungai Musi dan juga tepian Sungai Ogan. Jadi pertemuan Sungai Musi dan Sungai Ogan. Kini, Masjid Ki Marogan masuk sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Palembang. Di samping masjid terdapat makam Kiai Muara Ogan beserta barang peninggalannya yang hingga kini masih ramai dikunjungi para peziarah. Dengan segudang kisah dan arsitektur yang mempesona, Masjid Ki Marogan tetap tegak sebagai penjaga sejarah tepian Musi Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 1.401 karateka dari 60 kontingen mewakili 13 perguruan karate di Indonesia ambil bagian dalam turnamen terbuka dan Festival Karate Sumsel 2025. Ajang yang digelar di Gordempo, Jakabaring Sport City, Palembang ini merupakan hasil kolaborasi antara Pengprov Forki Sumatera Selatan dan DPRD Sumsel untuk mendukung perkembangan olahraga karate di daerah. Melakukan telescouting, setiap event ada dari tim Bimpres yang melakukan telescouting, mencatat evaluasi mereka-mereka yang melakukan pertandingan. Mungkinan pada saat mereka bertanding ini kalah, tapi secara kemampuan dia bagus. Nah, itu juga nanti dapat catatan maupun juga dipanggil. Turnamen juga menjadi kesempatan Pengprov Forki mencari bakat-bakat muda potensial. Untuk itu, mereka menurunkan tim pencari bakat guna menjaring karateka terbaik yang berpeluang dikembangkan. Ingin tambah pengalaman, banyak kejuaraan yang lebih besar dan lebih menantang. Para peserta berharap turnamen ini bisa digelar rutin agar mereka mendapat lebih banyak pengalaman bertanding. Sementara Pengprov Forki Sumsel berharap ke depan semakin banyak pihak yang ikut membantu pembinaan atlet karate. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PS Palembang akhirnya keluar sebagai juara Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025. Di partai final, mereka menundukkan Bumara FC dengan agregat 3-2. Pada leg pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. Sementara di leg kedua, PS Palembang memastikan kemenangan 2-1. Hasil ini menempatkan Bumara FC sebagai runner-up, sedangkan PS Palembang berhak melaju ke putaran nasional Liga 4 2025. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan menilai kompetisi ini melahirkan banyak pesepak bola muda potensial.
Menurut mereka, semakin banyak turnamen digelar, semakin bertambah pula jam terbang pemain muda di Sumsel. Akan lebih baik karena mereka sering melakukan kompetisi jadi lebih bagus. Untuk mereka semuanya sampai ke tingkat nasional kita juga akan membicarakan dengan PSSI pusat dan mereka juga memberikan. Saat ini Sumatera Selatan mendapat 1 tiket ke putaran nasional Liga 4 2025. Namun tak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah menjadi 2, mengingat masih ada kuota yang belum terisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengurus Provinsi Pelti Sumatera Selatan berencana menggelar kejuaraan nasional Sumatera Open 2025 pada April mendatang. Turnamen ini merupakan agenda resmi yang telah diikuti PB Pelti. Kejurnas menjadi bagian dari kalender tahunan dan akan menghadirkan petenis muda berbakat dari seluruh Indonesia. Kejuaraan ini akan mempertandingkan kelompok umur junior mulai dari usia 12 hingga 18 tahun. Selain itu, akan ada nomor senior yang mempertemukan petenis antar klub. Tenis lapangan itu sudah ada agenda 1 tahun itu minimal 1 kejuaraan. Nanti insya Allah kita akan selenggarakan setelah hari raya ya, di bulan April itu TDP ya, turnamen yang diakui Pelti untuk junior, kejurnas Sumatera Open nanti yang akan diselenggarakan di Palembang. Pemprov Pelti Sumsel memprediksi peserta akan datang dari 38 provinsi di Indonesia, menjadikan ajang ini sebagai salah satu kompetisi tenis paling bergengsi di tingkat nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.